Halo teman-teman, kembali lagi di Tim Sek bersama Kusaki. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kaizok Sentai Gokaiger memasuki episode ke-37 dan 38 yang mana merupakan tribut untuk Kaizok Sentai Gokaiger itu sendiri. Yap, di dua episode ini mereka mendapatkan kekuatan terbesar mereka. So, seperti biasa, spoiler warning untuk Kaizok Sentai Gokaiger dan lain-lain. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen tentang video ini supaya bisa semangat bikin video. Dan tanpa basa-basi seperti biasa, so langsung saja. Episode 37 dibuka langsung dengan pertarungan Gokaiger dengan Segormin. Dan ini menjadi episode kesekian kalinya di mana pertarungan dua pihak tersebut diperlihatkan kembali. Dan tentu saja formulanya juga sama, yaitu diselesaikan menggunakan kekuatan terbesar Sentai yang paling baru didapatkan. Mah Falcon sempat bertanya kekuatan terbesar Gokaiger di episode ini, yang kemudian dijawab oleh Marvelous langsung. Sedikit aneh, hanya saja Mah Falcon seperti sadar bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih dari itu, yang tentu saja membawa pada kekuatan terbesar Gokaiger, yang ternyata dia menjadi bagian penting di dalamnya. Judul di episode ini tentu saja mengarah pada mesin milik Wars Guild yang bahkan bisa mengalahkan Gokaiger. Namun, judul dari episode ini juga bisa mengarah pada Barizog, yang juga menjadi fokus dengan pertarungannya menghadapi Joe Gibken di dua episode ini. Yang mana seperti yang kita tahu, dia adalah cyborg. So, secara teknis, itu termasuk mesin. Villain di dua episode ini yaitu Wars Guild dengan Machine Grid Wars-nya, yang mana merupakan mesin mecha paling powerful milik Zangiak yang dikomandoi langsung oleh Wars Guild. Terbukti, serangan dari mesin ini bahkan bisa membuat Gokai-O kembali ke bentuk Gokai Galeon. Mesin tersebut dikirim oleh Actos Guild yang akhirnya menampakkan dirinya di episode ini, walaupun penampilan fullnya masih dirahasiakan. Dan juga gue cukup kagum bahwa dia mengakui para Sentai dalam melindungi bumi, walaupun invasinya gagal karena dihentikan oleh para Sentai. Machine Grid Wars juga memiliki kesamaan dengan beberapa mesin villain Sentai lain, Neo Crisis dari Time Ranger dan juga Dora Talos dari Zyuranger. Grid Wars memiliki kemiripan tampilan dengan pemiliknya Wars Guild, sama seperti Neo Crisis yang mirip seperti pemiliknya Jien. Dan juga Machine Grid Wars diberikan langsung oleh Actos Guild kepada anaknya Wars Guild. Sama halnya dengan Dora Talos yang mana diberikan oleh Witch Bandora kepada anaknya Kai. Ketika Joe berbicara dengan Guy, Joe sempat mention Akaret, yang mana mungkin agak sedikit aneh untuk orang yang sangat paham Super Sentai seperti Guy, di mana ia tidak menyadari siapa Akaret. Namun, di sisi lain, cukup make sense, karena seperti yang kita tahu, Akaret merupakan ranger yang sangat misterius. Jadi ya, begitulah. Dan Gokai Change di episode kali ini yaitu Gokai Red, Blizzard Fire, Gokai Green, Signalman, Gokai Yellow, Zuban, Gokai Pink, Deka Swan, dan Gokai Silver, Kurokishi. Yap, Gokai Change para extra hero. Untuk kasus Guy, sebenarnya Kurokishi masih bisa dikategorikan ke Six Ranger, karena dia member ke-6 Gingaman. Namun, entah kenapa dia dihitung sebagai extra hero. Dan juga ciri khas Zuban selalu ada yaitu Zun Zun. Episode 38, Aftermath dari pertarungan dengan Wars Guild membuat mereka terpisah. Dan salah satu hal yang menarik adalah ketika Guy bersembunyi di atas pohon, yang mana teknik ini secara kebetulan sama seperti kemunculan pertama kali Aka Ninja dan Nin Ninja dalam crossover Tokyuger Kyoryuger. Pertarungan pedang lagi-lagi terjadi pada Joe Gibken. Dan kali ini Barizog akhirnya harus takluk dengan teknik yang ia ciptakan sendiri. Ini juga mereflek pada Joe dengan peningkatannya yang sangat pesat, yang dimana pada awalnya dia bahkan butuh 5 pedang untuk mengalahkan Komandan Zangiak. Dan sekarang dia hanya butuh 1 pedang, Sweetless,
ketika berhadapan dengan Barry Zog. Dua figur juga muncul ketika Gokaiger sedikit kehilangan arahnya. Marvelous dengan Akaret dan juga Joe dengan Sid. Dan juga pencahayaannya pun menggambarkan bagaimana akhir dari dua figur mentor ini. Akaret dengan cahaya, di mana dia mengorbankan dirinya dengan berani untuk menahan Zangiak sendirian. Dan somehow muncul di Zyuohger. Dan juga Sid dengan kegelapan, di mana ia mati dengan kejahatannya sebagai Barry Zog. Pada saat Marvelous bertemu lagi dengan krunya, dia sempat mention yang intinya, para Gokaiger harus meraih mimpi mereka sendiri, dan Marvelous tidak harus melindungi mereka. Yang mana berbanding terbalik dengan yang ia katakan saat bersama Zhuo Eagle di Super Sentai Strongest Battle. Perkembangan karakter memang sangat menarik. Di dua episode ini juga hadir monster baru bernama Dogormin, yang mana monster ini berada di atas Gormin dan Segormin. Mereka cukup kuat, tapi tetap saja DNA Gorminnya masih berasa. Gokaiger akhirnya mendapatkan kekuatan terbesar mereka dalam wujud Kanzen Gokai-O. Merupakan gabungan dari Gokai-O, Ghost Yujin, dan Ma Falcon. Digunakan via Kanzen Soul yang menggabungkan ketiga mecha tersebut. Finishernya Gokai Kanzen Bards akhirnya mengalahkan mecha Great Wars dan Wars Guild. Tidak terdapat Gokai Change, namun terdapat beberapa kekuatan terbesar yang disummon, yaitu Magi Ranger, Hurricaneger, Go-Onger, dan Gokaiger. Episode ini diakhiri dengan si Gokai Galeon di bulan, sedikit meresemble Bat Signal dan Kiva Moon, dan juga refleksi Gokai Galeon di mata Damaras yang mirip dengan bagaimana Juggler dan Naomi melihat Ultraman Orb. Agak maksa sih, tapi tetap saja itu referensi yang menarik. Yap, mungkin itu saja untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang Gokaiger kali ini? Baguskah? Apakah ada yang gue lewatkan? Tulis saja di kolom komentar di bawah. Well, kalau kalian punya pertanyaan seputar superhero, tokusatsu, atau request tentang keduanya, bisa tulis juga di kolom komentar di bawah. Jangan lupa follow Instagram gue di @zakun_, dan jangan lupa nyalain notifikasi channel ini. And comment, like, share, dan subscribe. Zaki dari Tim Zack. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!